Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmiatun Nuriyah. Saya siswi kelas 5 MI Mu'awanah Hijau. Saya akan menceritakan kisah Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh diutuskan ke tengah-tengah bangsa Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Aad. Bangsa Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Aad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengainkan lahan pertanian dan perkebunan. Mereka juga membangun tempat tinggal yang jauh lebih indah dan megah di bukit-bukit. Mereka hidup makmur dan berlomba-lomba dalam kemegahan. Ajakan Nabi Saleh pada kaumnya. Seperti kaum Aad, ternyata bangsa Samud menyembah berhala. Mereka juga suka mengerjakan dosa, kemaksiatan, dan kedurhakaan. Allah mengutuskan Nabi Saleh ke tengah-tengah mereka. Nabi Saleh berkata pada kaumnya, "Hai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Janganlah kamu menyekutukannya dengan sesembahan lain. Allah telah menciptakan kamu dari tanah. Maka sudah selayaknya kalian memohon ampun atas perbuatan dosa kalian. Bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya." Namun kaum Samud tidak menghiraukan ajakan Nabi Soleh. Mereka bahkan mendustakan Nabi Soleh dan menganggap Nabi Soleh sebagai pembual belaka. Bagi Nabi Soleh, dakwah adalah tugasnya. Ia tidak mengharapkan upah dari kaumnya. Ia hanya menyampaikan, maka tanpa putus asa dengan sabar dan telaten ia tetap melancarkan dakwah untuk menyembah Allah dan meninggalkan kekufurannya. Nabi Saleh dituntut umatnya mengeluarkan mukjizat. Jika Nabi Saleh giat melaksanakan dakwah, kaum Samud juga giat berusaha untuk memaling perhatian umat dari Nabi Saleh. Mereka mencari berbagai upaya agar Nabi Soleh diremehkan seluruh bangsa Samud. Pada suatu hari, kaum Samud menemui Nabi Saleh. "Hai Saleh, kalau engkau memang benar seorang nabi, maka datanglah suatu keajaiban. Jika engkau tidak bisa mengeluarkan mukjizat, berarti engkau seorang pembohong." Demikian kata kaum Samud. Menghadapi tuntutan demikian, tak ada jalan lain bagi Nabi Saleh kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah mengabulkan doa Nabi Saleh. Pada suatu hari, Nabi Saleh mengajak kaumnya untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Saleh bukan karena mempercayai Nabi Saleh, melainkan berharap agar Nabi Saleh tak bisa mengeluarkan mukjizat itu. Dengan demikian, mereka dapat mengolok-olok dan menghina Nabi Saleh. Tetapi betapa terkejutnya orang kafir itu. Tak lama setelah mereka berkumpul di kaki gunung, tampaklah seekor unta betina yang bagus rupanya. Unta itu besar dan gemuk. Belum pernah mereka melihat unta sebagus itu. Tete unta itu penuh dengan susu. Nabi Saleh berpesan kepada umatnya, "Inilah onta, mukjizat dari Tuhanku. Onta ini boleh kalian peras susunya setiap hari. Susunya tidak akan habis-habis. Tetapi perhatikan pesanku ini. Onta ini harus dibiarkan bebas berkeliaran. Tidak seorang pun boleh mengganggunya." Kaum Samud setuju dengan perjanjian itu. Hari itu pula unta mukjizat langsung menuju sumur dan meminum airnya. Para penduduk segera mengambil tempat susu dan memerah susu unta secara bergantian. Kedurhakaan kaum Samud. Sejak munculnya unta yang membawa berkah air susu, masyarakat dari orang-orang yang beriman bertambah kuat tebal imannya. Sedangkan orang-orang semakin menaruh dendam kepada Nabi Soleh. Mereka tetap berusaha mematahkan dakwah yang dilancarkan oleh Nabi Saleh. Orang-orang itu kemudian mengadakan sayembara. Siapa yang berani membunuh unta Nabi Saleh, ia akan mendapat hadiah berupa gadis cantik.
tersebutlah dua orang pemuda yang nekat mengikuti sayembara itu. Mereka sudah sepakat menikmati hadiah perempuan cantik itu bersama-sama. Demikianlah, ketika unta itu baru saja minum di salah satu sumur penduduk, salah seorang dari pembunuh itu melepaskan anak panah, tepat mengenai si unta. Unta itu berlari kesakitan, namun seorang lagi yang sudah siap dengan golok di tangan segera menghabisi unta itu. Mereka berhasil membunuh unta dan otomatis memperoleh hadiah gadis cantik. Esok harinya terjadi peristiwa yang mengerikan itu. Bangsa Samud disambar petir yang meledak dan menggelegar, membelah angkasa. Bumi juga ikut murka atas kesombongan bangsa yang ingkar. Gempa yang dahsyat telah menghancurkan dan memporak-porandakan tempat tinggal mereka yang megah dan besar. Tidak ada seorang pun dari kaum yang ingkar itu ada yang selamat. Hanya Nabi Salih dan para pengikutnya saja yang selamat dari malapetaka itu. Musnah sudah suatu peradaban tinggi dari bangsa yang kuat dan perkasa. Rumah, tempat tinggal, harta, dan hewan peliharaan mereka benar-benar hancur total. Itulah azab bagi kaum yang durhaka. Demikian kisah ini saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang dapat kita petik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.